Terasa berada di tengah lembaran bunga, bunga yang begitu indah dan wangi itulah yang Vita rasakan saat ini. Senyum mengembang seolah tak hentinya terpancar dari bibir manisnya. Vita merasa sangat bahagia karena Tuan Andrew-nya telah menjadi calon suaminya. Meski Vita masih merasa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi, namun inilah faktanya, dirinya saat ini telah menjadi kekasih dari seorang Andrew Choi. Selesai mandi, memasak, dan berbagai aktivitas pagi lainnya yang sudah Vita lakukan, kini gadis yang berusia lebih dari usia 19 tahun itu masih tetap bersantai dan berguling di atas kasur empuknya dengan mengingat saat di mana Tuan Andrew-nya melamarnya kemarin, hingga terdengarlah seperti adanya suara cuilan getaran handphone yang menandakan ada pesan WhatsApp yang masuk ke handphone pintarnya. "Siapa ya?" gumamnya, dan Vita pun meraih benda pipi itu yang letaknya tak jauh dari posisinya berbaring. "Tuan Andrew," seru Vita, dan ia pun langsung bangkit dari posisinya. "Assalamualaikum, sekarang hari libur, kamu sedang apa Vita?" Itulah pesan masuk dari Andrew. "Waalaikumsalam, pagi Tuan, saya tidak melakukan apa di rumah, hanya bersantai di kamar saja," balas Vita mengetik. "Bersantai? Pasti kamu sedang memikirkanku kan?" balas Andrew. Vita merasa malu melihat jawaban pesan dari tuannya, bahkan kini wajahnya pun sudah seperti buah tomat merah. Bagaimana bisa Tuan Andrew-nya itu tahu jika ia sedang memikirkan tuannya? "Kenapa? Kamu malu ya karena yang kukatakan benar?" balas Andrew lagi. "Tidak," balas Vita yang mencoba mengelak. "Hihihihihi, kamu ini lucu sekali Vita," balas Andrew lagi. "Jadi, Tuan Andrew menghubungiku hanya ingin meledekku?" tanya Vita yang merasa kesal. "Kamu ini benar lucu Vita, siapa yang mau meledekmu?" balas Andrew. "Tahulah, Tuan Andrew menyebalkan," balas Vita. "Jangan marah seperti itu dong calon istriku, aku kan hanya ingin tahu saja apa yang kamu lakukan di hari libur seperti ini," balas Andrew. "Saya tidak melakukan apapun Tuan, selain hanya melakukan kegiatan seperti biasanya ya, seperti memasak dan sarapan. Saya sudah tidak melakukan kegiatan apalagi, mungkin nanti siang saya akan membuat susu untuk ayah," balas Vita. "Vita, nanti sore kamu ada acara tidak?" balas Andrew. "Tidak ada Tuan," balas Vita. "Ya sudah, nanti sore aku akan datang ke rumahmu, ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu," balas Andrew. "Hal penting apa Tuan?" tanya Vita. "Adalah nanti kamu akan tahu sendiri," balas Andrew. "Baiklah Tuan, assalamualaikum," balas Vita. Harusnya aku yang mengucap salam." "Waalaikumsalam," balas Andrew. "Hihihihihi," balas Vita lagi sebelum benar menonaktifkan WhatsApp-nya. Sepasang suami istri dengan kedua anak kembarnya sedang duduk tenang di dalam mobilnya. Ya siapa lagi jika bukan Al dengan Adinda dan juga sepasang anak kembarnya yaitu Agatha dan juga Damian yang sedang tidur terlelap di pangkuan Dedi dan juga mominya. "Sayang," panggil Al. "Iya Mas," sahut Adinda. "Apa Cynthia juga bersama Binadia di rumahnya?" tanya Al pada sang istri. Untuk sesaat Adinda terdiam sebelum akhirnya juga menjawab. "Iya Mas, kemungkinan Kak Cynthia juga bersama Bibi kan mereka hanya punya satu rumah," sahut Adinda sebelum akhirnya pandangannya kembali fokus ke depan. Al mencoba meraih wajah sang istri. "Sayang, apa kamu takut pada Cynthia?" tanya Al. Adinda hanya tersenyum kecut menanggapi pertanyaan suaminya. "Sayang kamu jangan takut, ada aku di sini, selama ada aku maka kamu dan juga ayah kita akan baik-baik saja," seru Al yang mencoba mengingatkan pada istrinya. "Iya Mas,"
Sahut Adinda yang disertai dengan anggukan. Ya, hari ini mereka akan ke rumah Bina dia. Meski sang suami sudah mengatakan jika dirinya dan juga sang ayah akan baik saja, namun tetap saja rasa cemas itu akan ada. Terlebih saat ini Aganta dan juga Damian sudah hadir, membuat Adinda merasa takut jika kakak sepupunya itu akan mencelakai kedua putranya. Pak Joko yang merupakan supir pribadi dari Papa Enrico hanya bisa fokus menyetir dan mengendarai mobil Tuan Alnya, hingga di mana mobil mewah itu berada di sebuah jalan pertigaan. Pak Joko membelokkan mobilnya ke kiri jalan. Loh mas, sejak kapan ya jalan di sini sudah diaspal dan bisa dilewati mobil? Perasaan dulu jalan di sini sempit, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 dan itu pun masih beralaskan tanah, tapi sekarang wah sudah sangat bagus jalannya. Seru Adinda yang menatap tak percaya pada jalanan yang menuju kampungnya. Semenjak 3 bulan yang lalu sayang, semenjak 3 bulan yang lalu jalan ini sudah selesai dibangun dan sudah bisa digunakan. Sahut Al. Adinda kemudian menatap pada suaminya. Apa jalan ini mas yang membangunnya? Tanya Adinda. Al tersenyum dengan disertai anggukan pada istrinya. Ya Allah, terima kasih ya mas sudah peduli pada warga di sini. Seru Adinda dengan senyum bangganya pada sang suami. Iya sayang, sama. Lagi pula kampung ini kan adalah tempat di mana istriku tercinta ini dibesarkan. Sahutnya. Adinda sangat senang dan bersyukur suaminya, Al, meskipun terlahir dari keluarga kaya dan juga dibesarkan dengan kemewahan, tak membuat suaminya sombong dan merendahkan orang kecil, bahkan suaminya sangat peduli pada kehidupan orang kecil. Dan setelah sekitar 7 menit lamanya mobil mewah itu mengendara setelah melewati jalan pertigaan tadi, kini telah sampai di halaman 2 rumah berukuran minimalis, namun begitu sangat bersih dan terawat. Tuan kita sudah sampai. Seru Pak Joko. Ayo sayang kita turun. Seru Al. Dek. Adinda terdiam melihat 2 rumah yang saling bersebelahan, di mana rumah sebelah kiri adalah rumah ayah dan juga dirinya, sedangkan rumah yang satunya adalah rumah bibinya dan juga saudara kandungnya. Dek. Itulah degupan jantungnya. Haruskah sekarang dirinya bertemu dengan Bina dianya dan juga sosok yang pernah menyakiti dan mengancamnya dulu? Ya memang harus sekarang bertemu. Memangnya kapan harus bertemu? Bukankah pertemuan ini dirinya yang memintanya? Lalu mengapa sekarang menjadi khawatir seperti ini? Sayang ayo, jangan takut, ada aku di sini. Seru Al. Iya mas, sahutnya. Dan mereka pun keluar dari mobil mewah itu. Pak Joko, Bapak boleh istirahat di mobil dulu untuk sementara, kalau lapar makan saja di warung itu. Ucap Al dengan menunjuk warung nasi yang berhadapan dengan halaman rumah Adinda. Baik Tuan. Sahut Pak Joko. Kini Al dan Adinda pun berada di depan pintu rumah Bina dia. Tok. Assalamualaikum. Ucap Al. Namun tak ada sahutan. Tok. Assalamualaikum Bi. Ucapnya lagi, dan ceklek. Pintu rumah pun dibuka, dan benar saja sosok yang keluar adalah Cynthia. Dek. Cynthia membelalakan kedua bola matanya, tak percaya kala ia melihat 2 sosok yang ada di depannya. Oh, bukan hanya 2, tetapi ada 2 sosok lagi, yaitu sepasang bayi gembul yang terlelap dalam gendongan 2 sosok yang sangat dikenalnya. Kalian? Seru Cynthia tak percaya. Assalamualaikum Kak. Seru Adinda lirih. Al merangkul tubuh sang istri agar tak lagi merasa takut. Untuk apa kalian datang kemari? Tanya Cynthia dengan sedikit ketus. Kami mau bertemu Bibi Kak. Sahut Adinda. Cynthia menatap kedua bayi gembul yang sedang terlelap di dekapan Adinda dan juga Al. Sedangkan Al menatap tajam ke arah Cynthia.
Cepat menyingkir, kami ingin bertemu Bi Nadia. Sahut Al setelah cukup lama dirinya diam. Datang bertamu malah menyuruh tuan rumah menyingkir. Dasar tidak punya sopan santun. Sahut Cynthia dengan mencebikkan bibirnya. Al sungguh sangat geram dengan wanita ular yang ada di depannya. Jika saja dia bukan wanita sudah pasti Al akan menghajarnya. Cynthia, siapa yang datang nak? Seru suara seorang wanita yang berasal dari dalam rumahnya. Siapa yang datang Cynthia, kenapa tidak disuruh mah? Ucapan Bi Nadia seketika terhenti ketika melihat dua orang sosok yang sudah berdiri di depan pintu, dua sosok yang sudah lama tidak ia lihat. Tidak, bukan hanya dua sosok, tetapi masih ada dua sosok lagi yang ada dalam gendongan mereka. Bi! Seru Adinda dengan suaranya yang bergetar. Adinda nak, ini benar kamu nak? Bi! Bi Nadia sedikit berlari mendekati Adinda, dan kini sepasang bibi dan keponakan perempuannya itu pun saling memeluk. Ya Allah nak, ini benar kamu nak, bibi sangat merindukanmu Adinda. Seru Bi Nadia dengan tetap memeluk erat keponakan yang sangat dirindukannya itu. Bi, Adinda rindu Bi Hicks. Seru Adinda dengan tangisan kerinduannya. Ya Allah nak, selama ini kamu kemana saja? Kenapa kamu tidak pernah cerita sama bibi nak Hicks? Seru Bi Nadia lagi yang sudah tak sanggup menahan air matanya. Maafkan Adinda Bi, sahutnya. Cukup lama bibi dan keponakan perempuannya itu saling berpelukan hingga Bi Nadia pun mulai menguraikan pelukannya. Kap. Bi Nadia mencium seluruh bagian wajah Adinda seolah betapa berharganya keponakannya itu. Kemudian wanita parubaya itu mengalihkan pandangannya pada sosok mungil yang ada di gendongan Adinda dan juga Al. Mereka anakmu nak? Tanya Bi Nadia dengan mengusap lelehan air matanya. Iya Bi, dua bayi gembul yang menggemaskan ini anakku dan Mas Al. Sahutnya. Apa kabar Bi? Seru Al dan ia pun meraih punggung tangan Bi Nadia untuk ia cium. Alhamdulillah baik nak, oh iya bibi sampai lupa, ayo masuk dulu. Seru Bi Nadia pada akhirnya. Cynthia memanglah Cynthia, rupanya rasa bencinya tetap tak kunjung reda pada Adinda, padahal apa salah Adinda? Sungguh tidak disangka 5 tahun terabaikan oleh asuhan ibunya membuatnya menjadi pribadi yang begitu membenci Adinda. Ya, hal itu sangat mungkin terjadi karena biar bagaimanapun 5 tahun terabaikan oleh ibu kandungnya sendiri menjadi sebuah torehan luka yang begitu mendalam dan alhasil tetap seperti inilah ia menjadi sosok yang tetap tak menyukai Adinda. Duduk dulu nak. Seru Bi Nadia. Al dan Adinda pun duduk di ruang tamu yang berukuran minimalis itu, namun mungkin karena ada sesuatu yang mengusik membuat Agatha terbangun dari tidur lelapnya. Bayi gembul itu membuka matanya sejenak sebelum akhirnya. Oek! 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 Agatha menangis. Oh boy, kamu sudah bangun? Seru Al, dan ia pun berusaha untuk menepuk lembut punggung mungil putranya. Sini mas gantian, mungkin Agatha haus. Pintanya pada sang suami. Nak, nama anak kamu siapa? Tanya Bi Nadia. Yang menangis ini namanya Agatha Bi, dan yang masih tidur ini namanya Damian. Sahutnya. Ya sudah kalau begitu bibi yang menggendong Damian, kamu susui dulu itu Agatha. Perintah Bi Nadia. Cynthia yang memang tak suka melihat kebersamaan mereka hanya bisa mengintip dari balik tembok rumahnya. Ia sangat kesal karena melihat Al dan juga ibunya begitu memperhatikan Adinda. Dasar wanita suka mencari perhatian, kenapa kamu bodoh sekali Cynthia? Seharusnya sewaktu Adinda hamil kamu gugurkan saja bayinya, bukan malah menyuruhnya pergi. Gumam Cynthia dengan kekesalannya. Sore hari yang begitu cerah seolah memberi semangat lebih dalam menuju kebahagiaan yang diimpikan.
Begitupun yang dilakukan oleh seorang pria berusia matang blasteran Indonesia, Korea ini begitu bersemangat dalam melakukan tujuan di sore hari ini. Dengan mengendarai mobil mewah miliknya, Andrew berkendara menuju rumah calon istrinya, siap lagi jika bukan Vita Ramadhani. Tidak butuh waktu lama mobil mewah itu berkendara di jalan ibu kota, kini sudah mulai memasuki halaman rumah yang begitu indah milik calon istrinya. Meski Andrew hanya menggunakan kaos oblong dan celana jeans, aura kewibawaannya tetap terpancar. "Selamat sore Tuan," sapa salah seorang bodyguard yang berjaga di depan teras. "Sore, apa Vita ada?" tanya Andrew. "Ada Tuan, sebentar saya akan menyuruh Art untuk mengatakan pada Nona Vita jika Tuan ada di sini," sahut bodyguard itu. "Tidak perlu, biar aku yang masuk," sahutnya. Dengan tanpa menunggu jawaban dari bodyguard itu, Andrew langsung melenggang masuk. Dalam langkahnya memasuki rumah calon istrinya, Andrew mengirim pesan jika dirinya telah sampai dan sudah berada di dalam rumahnya. Andrew duduk di ruang tamu yang cukup besar itu, dan setelah hampir 7 menit lamanya nampak Vita mulai menuruni anak tangga dan menemui calon suaminya. "Selamat sore Vita," sapa Andrew. "Selamat sore Tuan," sahut Vita yang sedikit masih merasa canggung. Sebenarnya Vita merasa canggung ketika bertemu secara langsung dengan tuannya, bahkan kecanggungannya lebih daripada saat dirinya belum dilamar oleh tuannya. Entahlah, Vita sendiri juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada perasaannya. "Tuan, sebenarnya apa yang ingin Tuan bicarakan dengan saya?" seru Vita pada akhirnya setelah ia mendaratkan tubuhnya di sofa yang empuk itu. Sebenarnya Andrew menahan diri agar tak tertawa di depan calon istrinya, pasalnya istrinya itu masih begitu terlihat kaku di depannya dan hal itu sangat bertolak belakang dengan Vita yang menjadi sedikit barbar ketika saling berkirim pesan dengannya. Sungguh Andrew merasa gemas dengan tingkah malu calon istrinya ini. "Aku ingin membicarakan tentang pernikahan kita," jawab Andrew langsung pada intinya. Dek. Jujur saja ketika mendengar kata pernikahan membuat Vita masih merasa terkejut. Bukan tanpa alasan dirinya seperti ini, dilamar dan akan menikah di usia muda benar hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun ia sudah menerimanya, yang menandakan jika dirinya sudah bersedia dilamar maka dirinya bersedia menikah, dan bukankah tuannya Andrew melamar dirinya memang untuk dijadikan istri? "Ada apa Vita? Apa kamu merasa keberatan?" tanya Andrew. Tidak tuan, hanya saja saya merasa sedikit gugup," sahut Vita. "Tenanglah, kamu tidak perlu gugup. Aku melakukan ini untuk kebaikan kita. Lebih cepat kita menentukan tanggal pernikahan itu akan menjadi lebih baik. Karena dengan begitu orang di luar sana tidak akan berpikiran yang aneh dengan kita. Dan aku pun bisa menjaga dan melindungi kamu nantinya," sahut Andrew yang berusaha memberi penjelasan. Untuk sesaat Vita terdiam. Ia sangat kagum dengan calon suaminya ini. Bukan hanya bertanggung jawab dalam urusan pekerjaan, tetapi calon suaminya ini ternyata begitu sangat menghargai dan menjaga dirinya. "Lalu bagaimana rencana Tuan tentang pernikahan kita?" tanya Vita yang ingin memastikan. "Vita, aku sudah memikirkan ini jauh sebelum aku melamarmu, dan jika kamu menerima lamaranku maka aku ingin 1 minggu setelah lamaran itu diterima aku akan melangsungkan hari pernikahannya," sahut Andrew. Vita semakin terkejut dengan pernyataan tuannya. Ternyata tuannya ini sudah mempersiapkannya semenjak jauh hari. Dan satu hal yang Vita pahami dari ini, ternyata tuan Andrew-nya memang sudah lama ingin menjalin hubungan serius dengannya. "Tuan, apa Tuan sudah benar yakin dengan keputusan ini?" tanya Vita yang ingin memastikan. "Tentu aku yakin. Kenapa aku harus merasa ragu? Lebih cepat lebih baik," sahut Andrew mantap. "Baiklah Tuan, insya Allah saya bisa menerima keputusan tahun ini,"
Sahut Vita pada akhirnya. Terima kasih Vita. Sahut Andrew, dan Vita pun memberi anggukan. Sore hari yang sudah begitu terasa sejuk yang menandakan tidak begitu lama lagi akan menjelang waktu maghrib begitu dinikmati oleh anggota keluarga yang sudah cukup lama terpisah itu. Obrolan demi obrolan pun benar menjadi topik yang begitu menyenangkan untuk dibahas, belum lagi dengan iringan celotehan Agatha dan juga Damian benar membuat hubungan keluarga itu menjadi terasa lebih hangat. Mam, ba. Begitulah kurang lebih celotehan antara Agatha dan juga Damian yang ikut menyahuti obrolan tiga orang dewasa di dekatnya. Aduh, cucu nenek ini pintar sekali ya bercelotehnya. Seru Bi Nadia yang begitu gemas dengan kedua cucunya. Iya nenek, tentu kami bersemangat bercelotehnya karena kami bisa bertemu dengan nenek. Namun sang momi dari kedua bayi kembar itulah yang menyahut. Al sedari semenjak duduk bertiga di bawah bersama bibi istrinya, tidak begitu banyak suara yang ia keluarkan. Kali ini Al lebih banyak menyimak dan mendengarkan saja karena ia ingin memberi ruang pada istri dan juga kedua anaknya agar bisa bercanda ria dengan Bi Nadia. Nak, kamu masih belum menjawab pertanyaan bibi yang tadi. Selama kamu pergi, kamu dan ayahmu ada di mana? Kenapa kamu bisa dihubungi? Tanya Bi Nadia yang memang sudah dari tadi menanyakan hal itu. Untuk sejenak Adinda menunduk. Ia merasa bersalah pada bibinya karena tak pernah memberinya kabar. Maafkan Adinda Bi, karena sudah membuat bibi kebingungan selama ini. Setelah Adinda dinyatakan hamil, Adinda sudah memiliki niatan untuk pulang ke sini. Namun setelah sampai di sini Adinda masih merasa tidak tenang. Adinda takut mendapatkan ancaman dan juga teror di sini. Hingga Adinda memutuskan untuk pergi dengan membawa ayah ke tempat yang jauh di mana orang di masa lalu Adinda tidak dapat menemukan Adinda. Adinda tinggal di Kalimantan bersama ayah. Kami tinggal di sebuah perkampungan yang hanya terdiri dari 10 kepala keluarga, hingga suatu pertemuan tak terduga mempertemukan Adinda dengan Tuan Andrew di sebuah pasar tradisional, tempat di mana biasanya Adinda menjual kue. Merasa takut jika Tuan Andrew mengatakan tentang keberadaan Adinda, akhirnya Adinda pun memutuskan untuk pergi ke wilayah lain. Adinda dan ayah tinggal di Bandung tapi masih di wilayah desa yang cukup jauh dari keramaian penduduk kota. Namun nyatanya tetap saja, Tuan Al tetap menemukan keberadaan Adinda. Sahut Adinda dengan menceritakan secara panjang lebar. Tanpa terasa tiba saja Bi Nadia menjatuhkan air matanya. Wanita parubaya itu pun memeluk keponakannya. Maafkan anak bibi ya nak, karena perbuatannya kamu harus tertekan dan berada di masa yang sulit. Sahut Bi Nadia. Sudah Bi, iya Adinda sudah memaafkan kok. Sahut Adinda. Mendengar cerita dari sang istri benar-benar membuat hati Al menjadi tersayat dan sangat marah. Ia marah pada dirinya sendiri karena sudah membiarkan kebohongan dan juga kebodohan terjadi. Andai jika waktu bisa diulang, ingin sekali rasanya ia mencegah agar hal itu tak terjadi. Kamu memang benar bodoh, kamu bodoh Al. Batin Al marah. Mam. Celoteh Damian. Damian mengangkat kedua tangan mungilnya seolah bayi gembul itu mengisyaratkan jika ia ingin digendong. Aduh, cucu nenek ingin digendong. Baiklah, ayo sini sama nenek. Sahut Bi Nadia dan ia pun segera meraih tubuh Damian untuk ia rangkul dalam gendongannya. Sedangkan Agatha, ia tetap duduk tenang di depan sang dedi dengan tetap memainkan mainannya. Cukup lama mereka berbincang hingga waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Nak, ini sudah lewat waktu sore, Agatha dan Damian masih belum ganti. Ayo dimandikan dulu mereka nak. Seru Bi Nadia. Iya Bi, ini Adinda juga sudah mau memandikan mereka. Sahutnya. Ayo sayang sama aku. Pinta Al. Iya mas. Sahut Adinda.
Al dengan Adinda pun beranjak dari posisi duduk lesehannya dan menuju kamar mandi belakang untuk memandikan Agatha dan juga di sana. Saat dimandikan, Agatha dan juga Damian begitu sangat senang memainkan airnya. Sedangkan di sisi tempat bagian lain Cynthia sedang mengintip kedua orang tua yang begitu senang karena memandikan anaknya. Mereka bahagia sekali. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Vita. Aku tahu, mumpung mereka akan menginap di sini, kenapa aku tidak siksa saja kedua bayi itu tanpa sepengetahuan Al dan Adinda. Itu ide yang bagus, imbuhnya lagi dengan tersenyum jahat.